Pujian Tuhan, Shalom. Haleluya, puji Tuhan. Semuanya hari ini bersukacita, amin. Hari ini kita mau semangat memuji menyembah Tuhan, amin. Siapa yang mau semangat memuji menyembah Tuhan, boleh lambaikan tanganmu, berikan sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan kita. Oh, haleluya, haleluya. Mari kita persiapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan pagi hari ini. Saya undang kita semua tutup mata, kita mau satukan hati kita mau berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan-Mu yang boleh kami alami setiap hari Tuhan. Berkat-berkat-Mu, bahkan penyertaan-Mu Tuhan yang sempurna dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan, kalau hari ini kami boleh ada di tempat ini Tuhan, untuk kami boleh memuji, menyembah nama-Mu Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, semua karena anugerah-Mu Tuhan bagi setiap kami. Semua karena kasih-Mu Tuhan. Ada pesan-Mu yang Engkau sampaikan bagi setiap kami Tuhan. Karena itu Tuhan Yesus, karena Engkau sudah terlalu baik buat kami Tuhan, terlebih baik buat kami Tuhan. Hari ini Tuhan, kami memberikan yang terbaik juga untuk Engkau Tuhan. Kami mau meninggikan nama-Mu Tuhan. Beracaralah di tempat ini Tuhan, di ibadah kami Tuhan. Kau yang pimpin Tuhan dari awal, pertengahan hingga sampai akhirnya Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, saat ini juga Tuhan, Kau sudah ada di tengah-tengah kami. Ada kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, siap mengurapi setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus Kristus Tuhan. Kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Sama-sama katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Mari persiapkan hati kita masuk dalam hadirat Tuhan pagi hari ini. Kami merenungkan kebaikan Tuhan. Kita mau memuji menyembah Tuhan pagi hari ini. Biarkan rohnya yang bekerja bagi setiap kita, melawat setiap kita, memenuhi setiap kita di tempat ini. Haleluya Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan. Haleluya Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, saat kami menyembah-Mu Tuhan, ada roh-Mu yang bekerja Tuhan Yesus. Kami mau angkat hati kami Tuhan. Kami mau pandang kekudusan-Mu Tuhan. Saat ku menyembah-Mu, roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Mari dengan lebih sungguh kita mau katakan, saat kami menyembah-Mu Tuhan. Saat ku menyembah-Mu, roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku
pandang kekudusan-Mu, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Mari dengan lebih sungguh katakan, saat ku menyembah-Mu Tuhan, saat ku menyembah-Mu. Roh-Mu bekerja Tuhan, Roh-Mu bekerja. Dan saat kami memuji-Mu Tuhan, saat ku memuji, Kau yang bertata, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hati, Kau mau pandang kekudusan-Mu Tuhan. Dan saat kami menyembah-Mu Tuhan, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat, mari saya undang kita bangkit berdiri bersama. Kita mau lebih sungguh lagi, kita mau memandang kekudusan Tuhan. Ku pandang kekudusan-Mu, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Para jemaat Tuhan, kita mau lebih sungguh, kita mau angkat hati kita. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran. Mari sambil mengangkat tanganmu katakan, ku angkat hatiku, dan saat kami menyembah, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Oh, oh, kami mau angkat hati kami hanya bagi-Mu Tuhan. Oh, haleluya, haleluya, Jesus, Jesus. Kami mau terus menyembah-Mu Tuhan pagi hari Tuhan. Kami mau lebih lagi menyembah-Mu Tuhan. Kami mau angkat hati kami. Kami mau memuji menyembah-Mu. Kami mau meninggikan nama-Mu Tuhan. Oh, haleluya, haleluya. Karena kami tahu Tuhan, hanya Kaulah yang layak kami tinggikan Tuhan.
Kau yang bertata di atas segala pujian kami Tuhan. Hanya nama-Mu Yesus. Oh Skiara labara labara labara. Skiara labara 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 labara. Haleluya. Oh Jesus, Jesus. Nama-Mu mulia, yang layak ditinggikan. Hanya Kau Yesus Tuhan. Kaulah Raja kami, yang berdaulat, yang bertata berkuasa. Haleluya. Oh Skiara labara labara labara. Skiara labara 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 labara. Oh, mari angkat suaramu lebih lagi buat Tuhan. Angkat suaramu lebih lagi buat Tuhan. Lebih tinggi lagi. Skiara labara 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 labara. Haleluya. Haleluya. Oh, dimuliakan, ditinggikan. Haleluya, mari jemaat Tuhan lebih tinggi lagi kita mau katakan. Dimuliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan. Kaulah Raja kami, Kau Raja yang bertata, yang berkuasa, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Kau Raja. Mari jemaat Tuhan katakan dimuliakan. Yesus Tuhan, Kau Raja kami. Kau Raja. Katakan yang bertata, yang bertata, yang bertata, yang berkuasa, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Kau Raja. Lebih tinggi, katakan dimuliakan, dimuliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan, Kau Raja yang bertata, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Katakan Yesus, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Lebih tinggi lagi katakan Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Haleluya. Kaulah Raja kami, Raja di atas segala raja, nama di atas segala nama. Hanya Kaulah yang bertata atau di atas segala pujian kami. Apakah yang mau terus meninggikan nama-Mu Tuhan Yesus? Karena kami tahu Tuhan, Kaulah yang bertata Tuhan Yesus. Kau yang berdaulat atas hidup kami, atas doa-doa kami Tuhan. Kau yang bertata di tempat yang maha tinggi Tuhan Yesus. Karena kami tahu Tuhan,
kami akan terus aman bila kami bersama dengan Engkau Tuhan Yesus. Karena kami tahu Tuhan, Kau yang bertata di tempat maha tinggi, juga yang akan mengalirkan kuasa bagi setiap kami Tuhan. Makanya Tuhan, kami mau tenang bersama dengan Engkau Tuhan Yesus. Dan bila Kau yang mendengar setiap seruan hati kami, jeritan hati kami, pergumulan kami, doa-doa kami Tuhan, kami mau letakkan semuanya itu Tuhan di bawah kaki-Mu Bapa. Haleluya Tuhan Yesus. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah kelam, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikan-Mu. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Mari dengan iman kita mau katakan, Bapa, Bapa Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Walau melewati lembah kelam, lewat lembah kelam, yang kami percaya Kau akan selalu ada menemani setiap kami Tuhan. Kau temani aku, dan Roh-Mu yang akan selalu bekerja Tuhan. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikan-Mu. Oh, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Oh, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Mari saya undang kita bangkit berdiri bersama, katakan dengan iman-Mu. Oh, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan. Saya percayakan kepada hamba-Nya Bapak Pendeta Doni Ludianto.
Haleluya. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya. 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 Taringkan dua tanganmu sembah Tuhan dengan bahasa roh. Kurabata karala basandara la bakarala barala barala barala. Kurabakara barala 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 barala. Kuriandara la barala 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 barala. Kurabakaya la bayara bayara barala barala barala. Hirabakaya la bayara la barala 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 barala. Hirandara la bayara 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 barala barala barala. Yara la barala 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 bayara la bayara barala barala barala. Urale basaya sika barala barala barala. Yara la bayara barala. Yara la barala 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 barala. Yara la barala 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 barala. Yara la barala 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 barala. Yes, yes. Yara la barala 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 barala. Yara la barala 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 barala. Yara la barala 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 barala. Yara la 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 la. Yara la barala 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 barala. Kami bersyukur Tuhan, terima kasih. Kami sungguh merasakan kehadiran-Mu di tengah kami Tuhan. Kami tahu waktu Engkau hadir di tempat ini, kasih-Mu, kuasa-Mu bekerja melawat kepada kami. Memberikan kami kekuatan yang baru, memulihkan kami, menyembuhkan kami. Terima kasih ya Aba, terima kasih. Kami berdoa, kami minta teruslah bekerja di antara kami umat-Mu. Bahkan waktu firman-Mu diberitakan ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Urapi semua kami, urapi hamba-Mu yang bukan apa-apa ini. Untuk menyampaikan isi hati Tuhan dengan cara yang sederhana. Supaya kami menangkap isi hati-Mu dan kami melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Puji Tuhan, silakan duduk kembali Bapak Ibu dikasih Tuhan. Selamat pagi, shalom. Puji Tuhan, senang sekali bisa berada di antara Bapak Ibu semua. Dan karena saya menggembalakan Hot Church ya. Itu sebabnya saya menyampaikan ya, salam dari jemaat Hot Church kepada jemaat Hope Church. Wah, ya memang kalau kakak adik begitu ya. Enggak jauh beda. Logonya ada gambar api lagi ya. Wah, luar biasa ini Saudara, puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, saudaraku, pada hari ini Tuhan taruh di hati saya sebuah tema, dan tema ini bukan titipan ini ya. Kadang seringkali orang suuzon, tahu suuzon, udah curigaan aja ya. Setiap kali tema khotbah tertentu dia bilang, wah pasti titipan Pak Gembala. Ini enggak Saudara ya, Pak Gembala enggak tahu apa yang akan saya khotbahkan hari ini. Termasuk juga Pak David dan juga Pastor Lina juga enggak tahu kan saya mau khotbah apa hari ini. Enggak tahu Saudara ya, jadi jangan suuzon. Bilang kiri kanan jangan suuzon ya. Puji Tuhan. Boleh kita kasih lihat dulu temanya, nah ini temanya ya. Bagaimana kita memahami persepuluhan dengan benar. Sebetulnya konklusinya simpel aja. Seperti hashtagnya itu, persepuluhan aja dulu gitu Saudara. Jadi kalau kita ingin memahami persepuluhan dengan benar, ya sebetulnya persepuluhan aja dulu. Karena kalau nggak pernah dipraktekkan, nggak bisa. So, I jump to conclusion. Ya saya langsung kepada konklusinya. Tapi kita akan melihat di sini. Kalau perhatikan judul ini, memahami persepuluhan dengan benar, itu mengandung arti bahwa sebetulnya praktek persepuluhannya tidak salah. Katakan tidak salah.
Tetapi yang salah itu adalah seringkali ada pemahaman yang kurang tepat dari antara jemaat. Kenapa begitu? Kita lihat berikutnya. Karena ada begitu banyak influencer-influencer di media sosial. Saya tidak katakan hamba Tuhan. Karena kalau hamba Tuhan pasti punya motivasi yang murni, motivasi yang tulus untuk mengajarkan kebenaran firman Tuhan. Tetapi yang ramai hari-hari ini adalah para influencer. Artinya apa? Memang sengaja membuat channel sekalipun titelnya sebagai pendeta, titelnya sebagai akademisi, tetapi selalu mencari hal-hal yang sifatnya sensasi belaka. Yang clickbait, yang menimbulkan perdebatan di antara umat Tuhan, saudara. Itu sebabnya kenapa mereka selalu mengangkat tema-tema yang kesannya itu sangat sensasional begitu. Padahal yang esensinya itu yang seharusnya diajarkan. Berikutnya, nah ini misalnya kalau terkait dengan tema kita. Persembahan persepuluhan sudah tidak berlaku, wah ini dia. Lalu kemudian apakah persepuluhan masih berlaku dan wajib? Nah itu dia. Lalu kemudian ada lagi yang karena orang Yahudi maka persembahan persepuluhan tidak berlaku lagi. Artinya apa? Si influencer ini sedang mengatakan kalau persepuluhan itu kan bagi orang Yahudi. Itu sebabnya sekarang ini buat kita persepuluhan tidak berlaku lagi. Ada lagi yang judulnya lebih keren tuh. Gile banget, gereja memungut persembahan seperluan dari jemaat, bayangkan saudara. Ada lagi, masihkah perpuluhan relevan? Jadi inilah yang kita lihat dalam keseharian kita dari antara influencer. Kembali saya bilang influencer, kenapa? Karena semakin banyak views-nya, semakin banyak mereka terima dari YouTube. Jadi kalau kita melihat di sini, itu yang kemudian menimbulkan persepsi yang salah. Pemahaman yang keliru di tengah jemaat, saudara. Misalnya, wah khotbah persepuluhan lagi. Jangan-jangan gereja lagi kurang uang, begitu saudara. Atau ada yang bilang, wah khotbah persepuluhan terus ini, ya. Ini pasti teologi kemakmuran, misalnya seperti itu. Ada lagi yang bilang, oh persepuluhan sudah tidak berlaku sebab Yesus mati dan membatalkan hukum Taurat dengan segala peraturannya. Ada yang seperti itu. Ada yang bilang, kan dalam perjanjian baru itu yang kita persembahkan adalah segenap hidup kita. Segenap hidup kita, bukan uang. Jadi kalau pendeta khotbah persepuluhan soal duit, wah enggak, harusnya hidup kita yang dipersembahkan. Padahal uang itu di Alkitab dikatakan sebagai perkara yang sepele, perkara yang kecil. Nah kalau perkara yang kecil aja kita enggak setia, apalagi perkara yang besar. Omong kosong kita berkata, kita memberikan seluruh hidup kita, kalau isi kantong kita aja gak kita kasih. Yang mengerti katakan amin. Sama seperti halnya kalau ada suami-suami yang bilang, I love you so much. Wah ya. Tapi pelit, gak pernah kasih uang jajan, gak pernah kasih uang belanja sama istri. Ya. Loh kan saya kasih uang tiap bulan sama kamu. Ya kan itu uang belanja, emang udah harus dibeli. Untuk bayar anak sekolah, untuk bayar listrik, untuk bayar internet. Tapi belum ngasih apa-apa ke istrinya. Yang istri sih katakan amin. Terus bilang suaminya, tuh lu dengerin tuh khotbah pendeta gitu saudara. Ya, ini saudara. Jadi kalau yang kecil saja perkara uang kita nggak bisa kasih. Nonsens kita bilang kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Ada lagi yang bilang, oh kalau persepuluhan mah jangan di gereja. Gereja mah udah kaya. Nih buktinya bisa sewa berapa ruko nih. Wah ya, udah kaya nih perabotannya lihat tuh. Wah udah banyak, gak usah persepuluhan di gereja. Persepuluhan mah mendingan langsung aja kepada orang yang membutuhkan. Nah ini repot. Kenapa? Karena tidak ada tolok ukur yang jelas. Kalau bicara persembahan persepuluhan diberikan langsung kepada yang membutuhkan, nanti dia akan berpikir, saya membutuhkan, keluarga saya membutuhkan, mama saya membutuhkan, papa saya membutuhkan, anak saya membutuhkan. Kalau gitu persepuluhannya buat saya sendiri aja. Nah ini kan lain nih ukurannya saudara.
Nah kembali makanya saya bilang di awal tadi jangan suuzon ya, bilang titipan enggak. Nih Cilina juga enggak tahu saya mau khotbahin deh kan ya. Nah marilah kita memiliki pemahaman yang benar tentang persepuluhan. Yang pertama persepuluhan itu adalah respon kita akan kasih dan kesetiaan Tuhan. Bayangkan. Jadi karena Tuhan sudah mengasihi kita, karena Tuhan sudah setia kepada kita, maka salah satu bentuk respon kita adalah dengan memberikan persembahan persepuluhan. Ulangan pasal 7 ayat 9 berkata, sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu, dialah setia, Allah yang setia, yang memegang perjanjiannya dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan. 1 Yohanes pasal yang keempat ayat 19, kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Nah Bapak Ibu dikasih Tuhan, Allah itu setia menggenapi janjinya kepada Abraham. Sehingga apa, Abraham kemudian namanya menjadi masyhur. That's why Abraham memberikan persepuluhan. Allah setia kepada umat Israel sehingga mereka bisa menetap di tanah yang melimpah susu dan madunya. Kalau kita ke sana kan kita akan melihat betapa perbedaan yang sangat luar biasa, betul? Anda mau masuk dari mana? Yordania. Atau masuk dari Mesir, tandus, kering sekali. Tetapi begitu masuk ke tanah perjanjian, wah subur, begitu luar biasa. Dan mereka berlimpah dengan apa? Hasil perkebunan, hasil tanah yang sangat luar biasa. Jadi kalau kita melihat dari mana itu bisa terjadi sedemikian, karena Tuhan setia kepada bangsa Israel. Karena Tuhan janji dia akan mencurahkan hujan awal dan hujan akhir. Sehingga apa? Mereka diberkati dengan hasil panen sekalipun di tanah yang tandus. Ada dua sumber utama air tawar bagi orang Israel. Yang pertama, kalau Gunung Hermon mencair. Jadi Gunung Hermon itu penuh dengan salju yang sangat tebal. Begitu masuk bulan Januari, terlebih di Februari, Maret itu saljunya sangat tebal. Setelah itu kemudian dia mencair. Makanya kalau mau jalan-jalan ke Israel itu, ya pilgrim mesti datangnya di bulan-bulan itu kalau mau lihat salju. Karena kalau di bulan yang lain ya gunungnya botak tandus saudara ya. Nggak ada pohon-pohonnya saudara. Tapi airnya bayangkan begitu dia mencair memenuhi sungai Dan. Baru kemudian ke sungai Yordan. Wah ini luar biasa. Air melimpah baru masuk ke Danau Galilea. Itu sumber utama yang kedua adalah lewat apa? Hujan. Sangat beda luar biasa. Jaraknya hanya berbeda beberapa kilometer antara negara Yordania dengan negara Israel. Tapi saya pernah tanya sama tour guide di Yordania. Di sini berapa kali setahun hujan? Kurang dari 10 kali dalam setahun hujannya. Sehingga mereka itu saudara sekalipun negara yang kaya, negara minyak. Tetapi mandinya diantri saudara, digilir. Karena airnya kurang saudara. Curah hujannya sangat kecil sekali. Tapi di tanah perjanjian hujan begitu luar biasa. Bedanya cuma dikit doang saudara jaraknya. Tapi bisa begitu, itu bukti kesetiaan Allah yang luar biasa. Rasanya nggak mungkin saudara. Tapi sekarang kita bisa melihat terjadi. Ambil contoh misalnya, saya berkantor di GBI Modern Land. Suatu kali hujan sangat besar sekali. Full timers yang naik motor pengen pulang gak bisa karena hujan besar. Tapi kami yang naik mobil kan kita bisa pulang. Cuma di metropolis aja ternyata kering saudara. Jadi hujannya cuma di daerah sekitar gereja aja. Begitu sampai di metropolis yang jarak cuma berapa ratus meter kering saudara. Oh ternyata bisa juga. Makanya gak heran di Israel hujan luar biasa. Tampungan air semakin dahsyat. Tapi di negara yang lain enggak. Kenapa? Karena Tuhan setia. Tahun 2009, 2010 awal Januari,
saya berkesempatan ya itu menggantikan Pendeta Audi. Pendeta Audi itu kan dulu kadep pengajaran di Rayon 3. Dan pada waktu itu diadakan perjalanan pembelajaran PLPB untuk pergi ke Mesir dan ke Israel. Nah Pak Audi bilang sama saya, saya ini nanti Juni mau pergi ke Israel, udah Doni yang berangkat aja. Jadi saya berangkat menggantikan Pak Audi bersama dengan Pak Abraham Lalamentik almarhum. Ini perjalanan 60 orang itu isinya adalah kadep-kadep kom. Saya nggak tahu dulu Konatan udah ikut belum ya 2010 saudara. Nah waktu pergi ke sana saya masih ingat di bulan Januari itu, pas hujan. Dan besok kami mau pergi ke satu tempat. Jadi Pak Abraham bilang sama tour guide-nya, tenang besok kami akan berdoa supaya hujan tidak turun. Ya. Terus kemudian tour guide-nya bilang itu tidak mungkin. Nah saudara. Terus kita bilang sama Abraham bilang sama tour guide-nya, di sini satu bus 60 semuanya pendeta. Semua hamba Tuhan senior dan kami akan berdoa. Tour guide-nya bilang, Bapak Ibu cuma 60 orang. Tapi di Israel ada 8 juta orang yang berdoa supaya besok hujan. Tapi kita berdoa saudara dan besoknya mujizat terjadi. Hujan saudara. Hujan. Kenapa? Itulah bentuk kesetiaan Tuhan kepada bangsa Israel. Dan respon yang diberikan oleh bangsa Israel adalah mereka kembalikan apa? Persepuluhan. Jadi kalau kita mengembalikan persepuluhan, itu kenapa? Karena kita menyadari betapa Allah telah setia dalam hidup kita. Betapa Allah telah baik dalam hidup kita. Sebetulnya apa yang kita kembalikan 10% tidak sebanding dengan kesetiaan Tuhan, dengan kasih Tuhan, dengan kebaikan Tuhan dalam hidup kita, saudara. Lalu yang kedua, persepuluhan masih berlaku sampai sekarang. Nah ini pemahaman yang benar yang harus kita pahami. Karena apa? Karena di luar banyak yang bilang udah gak berlaku. Tadi saya berikan beberapa contoh aja. Padahal kalau lihat di media sosial itu banyak sekali. Kenapa masih berlaku sampai hari ini? Yang pertama karena Tuhan Yesus tidak pernah membatalkan persepuluhan. Gak pernah. Matius pasal 23 firman Tuhan berkata, celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasi, adas manis dan jintan kamu bayar. Tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Tolong garis bawah itu yang saya bold. Yang satu harus dilakukan, yang lain jangan diabaikan. Artinya apa? Kasih, keadilan, kesetiaan harus dilakukan, tetapi persepuluhan jangan diabaikan. Saya coba cari dari berbagai terjemahan Alkitab. Terjemahan Alkitab itu kan dia punya pitanya, dia punya range-nya dari mulai yang sifatnya parafrase, yang gampang dibaca, misalnya bahasa Indonesia sehari-hari, ya hal-hal seperti itu kan yang itu parafrase sifatnya yang mudah dibaca untuk bahan renungan. Sampai yang sifatnya sangat literal untuk studi. Itu terjemahannya langsung dari bahasa asli secara literal diterjemahkan ke situ tanpa parafrase. Waktu saya periksa berbagai versi terjemahan ini, ternyata ayat ini tidak ada komentar yang lain. Artinya apa? Semua sepakat ini adalah statement yang tegas. Ini statement yang real karena enggak ada yang menafsirkan lain. Artinya memang Tuhan memberikan perintah untuk tidak mengabaikan yang satu dan harus melakukan yang satunya. Saya coba cek juga di NIV Application Commentary. Ya, slide berikutnya. Nah, ini ada bukunya, lihat. Ya, editornya Michael J. Wilkins, David E. Garland, Darrell E. Bock. Wah, ini jago-jagoan nih ya. Kalau Pastor Nathan pasti dia tahu nih nama-nama ini saudara.
Jadi yang memberikan komentar ini orang-orang hebat secara teologis. Dan di situ dituliskan, yang kuning saja, Yesus tidak menyuruh orang Farisi dan ahli Taurat untuk mengabaikan persepuluhan. Jadi ayat itu sebetulnya untuk mengingatkan kepada orang-orang Israel, lu itu selama ini terlalu ngurusin hal-hal yang sifatnya keagamaan terlalu detail. Sampai lupa atau sampai mengabaikan belas kasihan, berbuat salah, kesetiaan dan lain-lain. Artinya apa? Yang itu tuh jangan diabaikan, tapi jangan sampai terlalu kamu fokus ke situ sampai kamu lupa juga nggak kasih persepuluhan. Itu saudara. Itulah sebabnya kenapa persepuluhan masih berlaku, karena Tuhan Yesus tidak pernah membatalkan persepuluhan. Lalu yang kedua, kenapa dia tidak bisa dibatalkan? Karena persepuluhan itu sudah ada sebelum adanya hukum Taurat. Kejadian pasal 14, 18 sampai 20, kita bisa melihat di situ bagaimana Melkisedek Raja Salem, dia membawa roti dan anggur, lalu memberkati Abraham. Lalu kemudian Abraham memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya. Anda bisa lihat Yakub memberikan persepuluhan. Dan yang lain-lain memberikan persepuluhan. Itu terjadi sebelum adanya hukum Taurat. Jadi kalau hukum Taurat dibatalkan karena pengorbanan Yesus, maka persepuluhan tidak termasuk di dalamnya, saudara. Karena dia jauh sebelum adanya hukum Taurat, saudara. Jadi penting sekali bagi kita. Lalu yang ketiga kita melihat, memahami persepuluhan dengan benar, persepuluhan itu standar minimum kita dalam memberi. Yuk kita baca, 2, 3. Persepuluhan adalah standar minimum pemberian kita. Yang sering diperdengarkan oleh mereka yang mengkritisi praktek persepuluhan, itu mereka bilang begini, Pak, di dalam perjanjian baru, kita nggak lihat tuh rasul-rasul dan jemaat mula-mula menekankan tentang persepuluhan. Kenapa sekarang gereja menekankan persepuluhan? Mereka yang bertanya seperti itu sebetulnya sedang mencari legitimasi. Supaya apa? Tidak persepuluhan, saudara. Ya, kan biasanya begitu. Apa yang menguntungkan kita cari. Makanya kejar pengajaran-pengajaran yang melegitimasi, mensahkan tuh. Betul kan? Banyak tuh pendeta-pendeta yang ngomong gak usah persepuluhan. Untuk mensahkan supaya kalau saya tidak persepuluhan, it's okay for me. Nah itu yang terjadi, saudara. Padahal saudara, para rasul dan jemaat mula-mula tidak menekankan persepuluhan. Kenapa? Karena mereka memberi jauh lebih banyak dari persepuluhan. Saya diajar sama bapak rohani saya, kalau perbandingan mesti begitu, saudara. Kalau cuman jauh lebih banyak, sedikit. Tapi kalau jauh lebih banyak, artinya bedanya jauh, saudara. Mari kita lihat beberapa contoh, misalnya Kisah Rasul 4 ayat 34 sampai dengan 35 di situ. Bagaimana pada waktu itu jemaat mula-mula mereka menjual kepunyaannya dan hasil penjualan itu mereka bawa, mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, dibagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Bayangkan, ini jemaat mula-mula mereka memberi jauh lebih daripada persepuluhan. Mereka jual kepunyaan mereka, harta mereka, tanah mereka dan dipersembahkan untuk dibagi-bagikan kepada orang yang membutuhkan. Bilang kiri kanannya, lu kan belum sampai jual tanah kan? Bilang, lu kan belum sampai jual tanah. Belum sampai jual tanah aja, kritik belum. Perpuluhan, belum sampai jual tanah, saudara. Belum sampai jual rumah kok, saudara. 2 Korintus 8 ayat 2 sampai 3. Kita melihat ini sering kali saya juga pernah sampaikan bagaimana jemaat di Makedonia susah. Tapi mereka memberi menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka.
Saya orang Cina Benteng. Orang Cina Benteng itu mungkin kasih penjelasannya agak ini sedikit. Mungkin Rasul Paulus bilang begini, udah lu gak usah ngasih, gue liat lu juga susah. Mau ngasih gitu mungkin saudara. Kalau Rasul Paulus orang Benteng kayak saya saudara. Gak usah ngasih, gue liat lu udah susah. Hidup lu aja udah susah, gak usah ngasih. Tapi mereka bilang, wah kami mau ikut ambil bagian. Wah bayangkan saudara. Mereka yang susah, dicobai dalam pelbagai penderitaan. Tapi mereka kejar untuk apa? Memberi. Kita yang diberkati dengan mobil yang nyaman, rumah yang enak, kendaraan yang bagus. Malah kita yang susah diminta persembahan saudara. Justru kalau yang susah kayak di Makedonia, daerah sekitar Filipi, mereka kejar-kejar. Sekalipun susah, mereka kasih persembahan. Seberapakah ukuran kemurahan hati itu saudara? Kan tentu ada ukuran, murah hati iya, seberapa ukurannya? Walter C. Kaiser menyampaikan, bila 1/10 adalah jumlah minimal dalam Taurat, bagaimana mungkin orang Kristen di masa anugerah memberi lebih kecil dari itu? Orang-orang yang di bawah hukum Taurat aja, yang keselamatannya waktu itu untuk bisa selamat harus memenuhi hukum Taurat, mereka memberi 10%. Masa kita yang sudah diselamatkan, sudah ditebus, memberi lebih rendah daripada itu. Bahkan Walter Kaiser berkata, kita harus berpikir bukan berapa minimumnya, tetapi berapa banyak yang bisa kita beri. Ini cara pikirnya. Sekalipun diberikan standar minimum, tetapi kita harus berpikir bukan seberapa paling minim yang bisa kita berikan, tetapi seberapa banyak yang bisa kita berikan. Mengingat apa? Kasihnya, kuasanya, berkatnya yang dia berikan berlimpah dalam hidup kita, saudara. Dari pembelajaran kita dapat disimpulkan. Pertama, persepuluhan adalah respon kita akan kesetiaan dan kasih Tuhan. Yang kedua, persepuluhan masih tetap berlaku karena Tuhan Yesus tidak pernah membatalkan persepuluhan. Yang ketiga, persepuluhan adalah standar minimum karena para rasul dan jemaat mula-mula memberi lebih dari persepuluhan. Pertanyaan berikutnya sekarang adalah kemana kita harus mengembalikan persepuluhan? Slide berikutnya. Kalau kita memperhatikan prinsip Alkitab dalam Kejadian 14 ayat 17 sampai 19, Abraham menyerahkan persepuluhan kepada dia yang karenanya Abraham diberkati dan melalui siapa Abraham diberkati. Abraham diberkati oleh siapa? Oleh Tuhan. Melalui siapa? Melkisedek. That's why Abraham kasih persepuluhan melalui Melkisedek. Kenapa? Karena melalui Melkisedek Abraham menerima berkat dari Tuhan. Jadi persepuluhan prinsipnya harus dikembalikan kepada siapa, kepada apa yang karenanya dia diberkati. Yang kedua, dalam Ulangan pasal 14 ayat 22 sampai 23 dikatakan di sana bagaimana umat itu mereka memberi di hadapan Tuhan di tempat yang Allah pilih. Itu prinsipnya. Bukan sembarangan kasih. Tapi di tempat yang Tuhan pilih. Dan kalau kita memperhatikan konteks Maleaki pada waktu itu, tempat yang dipilih adalah rumah perbendaharaan. Rumah perbendaharaan itu adalah satu bagian di dalam bait Allah di mana umat datang dan mereka kasih persembahan persepuluhan di situ. Lalu yang ketiga prinsipnya kalau membaca tadi di dalam Kisah Rasul pasal yang keempat ayat 34 sampai 35 dikatakan di sana bagaimana jemaat mula-mula menyerahkan di bawah kaki rasul-rasul. Artinya apa? Dalam persekutuan orang percaya. Jadi ketika ada persekutuan orang percaya, mereka datang bawa persembahan. Makanya kalau ada orang yang mengaku, Shalom, Bapak jemaat GBI Hope ya.
Iya, oh saya dari pengerja, saya mau jemput persepuluhan, jangan dikasih. Betul ya, Pastor Lina ya, jangan dikasih ya. Itu serigala yang menyamar sebagai domba itu saudara. Kenapa? Karena persembahanmu harus dibawa di dalam persekutuan jemaat atau transfer. Boleh. Tapi jangan ada yang bilang nanti saya jemput, jangan saudara. Ya, itu prinsipnya. Nah saudaraku dikasih Tuhan, kalau kita perhatikan 3 prinsip itu, kemana? Ke gereja lokal. Tempat di mana kita digembalakan. Tempat kita bertumbuh secara rohani dan diberkati oleh Tuhan. Saya pengen tanya, gereja lokal Anda di mana? Kurang keras, kurang yakin di mana? Kurang mantap di mana? Nah, di Hope Church. Jadi kita harus persembahan persepuluhan di mana? Di sini. Makanya tadi waktu pas datang ada amplop dikasih sama Asher, saya tanya ini yang biru apa merah apa? Oh merah persepuluhan, saya nggak ambil, saya ambil yang biru. Kenapa? Bukan saya nggak persepuluhan, karena saya persembahan di mana? Persepuluhannya di gereja lokal saya, di Hot Church, GB Simbruk di Poris. Bukan di sini. Tapi Bapak Ibu kan bergereja lokal di sini, makanya persepuluhannya di sini. Bukan di tempat lain, tempat di mana kita digembalakan, bertumbuh secara rohani dan diberkati oleh Tuhan. Jangan ragu untuk persembahan persepuluhan. Tadi Bro David dalam doanya bilang, Tuhan Engkau yang tahu pergumulan hambamu, Pastor Nathan. Dan challenges, tantangannya. Apa tantangan dan juga pergumulan gembala? Tadi David juga nanya hal yang sama sama saya. Apa kok challenges sekarang ini? Ya kalau soal kerjaan kan kita sudah melakukan puluhan tahun. Kita semakin ahli, semakin efisien. Tapi sekarang karena saya sudah menggembalakan, tentu challengesnya adalah satu, bagaimana saya bisa mendevelop para pengerja. Yang kedua, bagaimana saya bisa menggembalakan jemaat dan memuridkan mereka. Dan yang ketiga, bagaimana saya bisa mendevelop gereja. Sarana prasarana makin semakin baik. Jadi kalau tadi Bapak Ibu berdoa, Tuhan kami berdoa, Engkau yang tahu. Bukan cuma Konatan yang tahu, kalian juga tahu sebetulnya. Cuma pura-pura gak tahu aja saudara. Jadi saya bilang sama jemaat, saya bilang bahwa jangan takut menabur, kenapa? Karena persembahan jemaat, persembahan Bapak Ibu. Persepuluhan kah, diakonia kah, persembahan biasa kah. Semuanya itu dikelola dengan baik oleh orang-orang yang cinta Tuhan, yang takut Tuhan. Untuk apa? Untuk operasional gereja. Ini gereja ada ibadah, ada biaya operasionalnya Bapak Ibu. Ini kalau ada meterannya ini kayak naik taksi saudara ya. Terus berjalan saudara. Setiap menit kita duduk di sini ini meterannya jalan terus. Listrik jalan terus, AC jalan terus. Ya kan semuanya jalan. Ini gak datang dengan sendirinya. Terus bayar dari mana? Gak ada saudara. Terus kemudian ini semua peralatan bisa cantik indah begini. Kan gak datang dengan sendirinya. Dari mana? Tentu dari taburan jemaat. Jadi itulah sebabnya kenapa kita harus sadar bahwa sarana prasarana, operasional itu semua datang dari mana? Dari semua uang yang masuk. Sekalipun namanya beda-beda, persembahan diakonia, persembahan umum, persembahan persepuluhan. Tetapi semuanya dikumpulkan jadi satu sumber yang sama untuk membiayai semuanya itu. Termasuk juga untuk gedung ini. Tadi doanya mantap, saya aminnya juga keras. Kami percaya kami akan memiliki tempat ibadah yang tetap, itu doa saya juga saudara. Tapi harus melangkah, bukan cuma sekedar iman doa, iman melangkah. Itu saudara. Jadi inilah kira-kira apa yang bisa sampaikan. Jangan takut untuk mengembalikan persepuluhan dan persembahan yang lain. Mari kita berdoa. Nah sebelumnya ini nih, baca terakhir nih. 2, 3. Persepuluhan jangan sekedar menjadi teori dan pengetahuan, melainkan praktik yang harus, baca hashtagnya, persepuluhan. Bilang kiri kanan, persepuluhan aja dulu. Persepuluhan aja dulu. Mari kita berdoa. Aku punya Tuhan yang besar. Haleluya.
Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan dan Mari sambil bangkit berdiri bersama-sama. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan. Mari jemaat sendiri, jemaat sendiri katakan, aku punya Tuhan yang besar. Ini iman percaya kami Tuhan. Di tengah situasi yang sulit sekalipun, kami punya Tuhan yang besar, yang menggenapi janji-Mu dalam hidup kami. Haleluya. Yes Lord. Biar musik saja, angkat dua tanganmu kepada Tuhan. Kurabataka sandaralabataka ralabaralabaralaba. Bapakku berdoa bagi umat-Mu hari ini ya Tuhan. Di tengah situasi yang sulit dan sukar, aku percaya ada terobosan, ada mujizat, ada perkara yang besar Tuhan berikan. Bapakku berdoa untuk rumah tangga, pekerjaan-pekerjaan, usaha-usaha diberkati oleh Tuhan. Kesehatan diberkati oleh Tuhan. Ada terobosan, ada mujizat di dalam nama Yesus. Kami percaya tahun 2025 ini akan jauh lebih baik daripada tahun yang lalu. Karena Tuhan Yesus mengasihi kami. Terima kasih Tuhan. Kami memuji-Mu, kami memuja-Mu. Dan kami percaya ini iman kami. Aku punya Tuhan yang besar. Haleluya. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan dariku. Imanku bersepakat, imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Mari sekali lagi dengan lebih sungguh katakan, imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ini menjadi iman kami Tuhan. Kami percaya kalau kami punya Tuhan yang besar Tuhan. Dan kami mau komitmen Tuhan. Dan kalau itu Tuhan dengan hati yang penuh kerinduan kami mengasihi Engkau Tuhan. Kami mau memberikan juga yang terbaik untuk Engkau Tuhan. Segenap hidup kami segala yang kami punya Tuhan. Yang terbaik hanya untuk Engkau Tuhan. Kalau menjadi kerinduan kami, komitmen kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus Kristus Tuhan. Kali itu Tuhan Kau berkati Tuhan Bapak Pendeta Duni Lubianto Tuhan. Yang hari telah menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus. Kau berkati Tuhan, Kau sertai perjalanannya, pelayanannya Kau berkati Tuhan. Gerejanya Tuhan Kau berkati, keluarganya Kau berkati Tuhan. Terima kasih Bapak, biar kiranya Tuhan, Bapak Pendeta Doni Lubianto Tuhan, boleh terus memuliakan nama-Mu Tuhan di sepanjang hidupnya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Kristus Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari kita angkat kedua tangan kita untuk menerima berkat dari Tuhan, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Oleh karena itu saudara-saudaraku, pulanglah dan bawalah damai sejahtera, sukacita
kebaikan, kebajikan selalu limpah dalam kehidupanmu. Dari sekarang sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya menjemput kita di awan-awan yang permai. Dan kita yang siap menerima berkat Tuhan bersama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati, selamat hari Minggu. Limpahkan berkat rahmat-Mu, limpahkan damai sertaku, limpahkan kasih karunia-Mu di dalam Yesus Tuhan. Kami mau berjalan dalam Roh-Mu, berjalan di dalam Roh-Mu, melakukan